Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Oh, banyak hal
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki minggu yang pertama bulan November. Tidak terasa kita sudah memasuki akhir tahun saudara-saudara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang mengasihi kita. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah dan merayakan perjamuan kudus. Kiranya ibadah kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi saudara sekalian. Sebelum kita beribadah, kita akan perhatikan beberapa warta berikut ini. Setelah ibadah ini, akan diadakan ibadah anak online GKI Immanuel Malang, pukul 8.30 melalui channel YouTube GKI Immanuel Malang. Menghimbau Bapak Ibu mengarahkan anak-anak untuk mengikutinya. Dan sorenya akan diadakan komunitas tunas remaja pukul 4 sore melalui Zoom meeting gereja. Komunitas ini diperuntukkan bagi mereka yang duduk di kelas 7, 8, dan 9. Persekutuan doa pagi akan diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 5 pagi melalui Zoom meeting gereja. Mari sebelum memulai aktivitas kita datang persekutuan doa bersama. Untuk membuat kita lebih mengerti firman Tuhan, pemahaman Alkitab akan diadakan hari Selasa pukul 6 sore dan dilanjutkan dengan persekutuan doa pukul 7 malam melalui Zoom meeting gereja. Ibadah doa pagi akan diadakan hari Sabtu pukul 7 pagi dan doa pagi dilakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang dibagikan melalui grup WA GKI Immanuel Malang. Komunitas pemuda remaja diadakan hari Sabtu pukul 5 sore dan bagi yang tidak sempat mengikutinya, dapat mengikutinya pada hari Minggu pukul 5 sore melalui Zoom meeting gereja. Minggu depan, kita akan kembali beribadah, baik secara online maupun onsite pukul 7 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Tikyo dengan tema Siapakah Keluargaku? Gereja akan mengadakan ibadah Thanksgiving pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021, pukul 7 pagi. Jemaat dapat mendukung dan memberikan persembahan melalui amplop persembahan atau transfer ke rekening gereja dengan menambahkan Rp5 di belakangnya. Contoh, Rp100.005. Berikut adalah nama-nama calon majelis GKI Immanuel Malang periode 2022-2023. Jikalau ada sanggahan atau keberatan dari jemaat, mohon memberikan surat beserta alasannya kepada PJS Pendeta Tikyo. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur setelah lebih dari 1,5 tahun kita tidak bisa beribadah bersama-sama secara onsite di GKA Immanuel Malang. Kita akan kembali beribadah bersama-sama mulai tanggal 7 November tahun 2021. Keputusan ini diambil majelis dengan mempertimbangkan bahwa pemerintah juga sudah mengizinkan, lalu penularan yang semakin reda, dan kita akan melakukannya dengan menerapkan aturan-aturan protokol kesehatan yang sudah kita latih sebetulnya sekian waktu. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu saya mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan klip berikut ini supaya kita sungguh-sungguh tahu bagaimana kita bisa menerapkan dengan baik protokol kesehatan sehingga kita bisa beribadah dengan aman dan dengan nyaman. GKI Immanuel Malang akan memulai ibadah onsite pukul 7 pagi dan untuk ibadah online akan ditayangkan melalui channel YouTube GKI Immanuel Malang pukul 6.45 pagi. Syarat ibadah onsite GKI Immanuel Malang. Pertama, dalam kondisi sehat. Kedua, menunjukkan bukti telah divaksin. Ketiga, menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, suhu badan maksimal 37,5 derajat, dan untuk kapasitas ruang ibadah, maksimal jemaat yang hadir 80 orang. Saat hendak mengikuti ibadah onsite, pastikan Anda memakai masker, berjaga jarak 1 meter,
mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Setelah mencuci tangan, petugas akan mengarahkan Anda untuk mengecek suhu tubuh dan melakukan registrasi. Tidak diperkenankan masuk apabila demam, batuk, dan flu. Sebelum memasuki ruangan, diharap menginjak spons cairan disinfektan. Penyambut akan mengarahkan Anda untuk mendapatkan tempat duduk. Dan selama ibadah, jemaat dilarang untuk melepas masker. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, kotak persembahan telah disediakan di sebelah pintu masuk. Selesai ibadah, jemaat diharapkan untuk lekas meninggalkan tempat ibadah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Setelah itu, petugas akan melakukan penyemprotan pada seluruh ruang ibadah. Akhirnya saudara-saudara, saya mengajak semua kita berdoa. Mohon Tuhan memberkati kita, menuntun kita, melindungi kita sehingga kita bisa bersama-sama beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Demikian seluruh warta kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Ibadah kita pagi ini kita belajar dari Mazmur 133 dan kita mempersiapkan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Saat teduh. Mari kita berdiri. Panggilan ibadah terambil dari Mazmur 47 ayat 2 dan 3. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ibadah hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita ungkapkan sebagai umat Tuhan dengan menyanyikan umatnya, pujilah. Bersama bernyanyi
Pujilah padanya, haleluya, amin. Gembala sobatku turun dari surga, betapa kasihnya, haleluya, amin. Mari kita menyerahkan ibadah kita. Bapa di dalam surga, Engkau adalah pencipta alam semesta ini. Engkau juga adalah pemilik hidup kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami datang beribadah kepada Engkau. Tuhan, pimpinlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita menyadari betapa besarnya Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Kita nyanyikan sejauh timur dari barat untuk pernyataan pengakuan kita akan dosa-dosa pelanggaran kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita tundukkan kepala. Betapa besar kasih pengampunan-Mu ya Tuhan kepada kami. Engkau tidak mengingat-ingat dan tiada memperhitungkan segala pelanggaran kami. Karena itu kami datang memohon pengampunan-Mu. Dan kami berterima kasih untuk anugerah pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Kami memohon Allah Roh Kudus untuk menuntun dan memampukan kami agar kami menjadi umat Tuhan yang taat, yang setia, dan hidup di dalam kekudusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita didamaikan oleh Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Saat ini kita menerima berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah
mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih bahwa Allah kita berinisiatif yang lebih dulu yang mengasihi kita dan yang mengutus anaknya untuk mendamaikan kita. Dan saat ini kita juga diberikan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Kita membaca bersama-sama. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Terpujilah Tuhan yang mengajarkan kita untuk saling mengasihi kepada sesama. Mari kita berdiri, kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Allah yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Tikijo, dan kita juga mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kita menyanyikan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Kita nyanyikan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Kita katakan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Selamat pagi
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita bertemu kembali di dalam minggu pertama bulan November ini. Seperti biasanya pada minggu yang pertama kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Dan kita hari ini akan menyiapkan hati kita dengan membaca firman Tuhan dari Mazmur nomor 133. Mari kita bersama-sama membacakannya. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah dan kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntunlah kami. Pagi hari ini kami mau belajar bagaimana hidup sebagai keluarga Tuhan, sebagai saudara-saudara yang rukun saling mengasihi. Kiranya firman-Mu hari ini menjadi penuntun kami. Demikian juga ketika kami bersama-sama nanti merayakan perjamuan kudus. Tuhan, kiranya perjamuan ini juga menuntun kami, mengingatkan kami semua bahwa kami semua adalah umat-Mu, anggota tubuh Kristus yang Engkau jadikan satu gereja untuk bersama-sama di dalam Kristus Yesus memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang penuh kekurangan, supaya dalam segala keterbatasan boleh menyampaikan firman-Mu. Engkau juga memberkati semua saudara-saudara dimanapun berada yang perhatikan firman Tuhan ini. Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan. Amin. Saudara-saudara, Mazmur nomor 133 adalah sebuah nyanyian ziarah. Ya, sudah kita baca tadi di dalam judulnya, nyanyian ziarah Daud. Nyanyian ziarah itu ada 15 dari Mazmur nomor 120 sampai nomor 134. Nyanyian ziarah ini dinyanyikan oleh orang-orang Israel ketika mereka berziarah ke Yerusalem. Sehingga dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ini adalah nyanyian untuk naik, ya, ascend, ya. Naik. Kenapa? Ya karena mereka sedang mendaki bukit Sion, ya, menuju ke Yerusalem yang terletak di bukit Sion itu. Orang-orang Israel berziarah 3 kali ke Yerusalem dalam setahun, yaitu pada waktu Paskah, bulan Maret dan April, dan kemudian hari raya Pentakosta, hari raya penuaian itu pada bulan Mei, dan kemudian satu kali lagi pada hari raya Tabernakel, itu sekitar bulan Oktober, awal Oktober, ya, begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika mereka bersama-sama datang ke rumah Tuhan, mereka berjalan bersama-sama dan katanya di dalam perjalanan itulah mereka menyanyikan nyanyian-nyanyian ziarah ini, ya. Nah, bagian yang kita baca ini adalah nyanyian ziarah yang ditulis oleh Daud. Nah, Daud itu menulis 4 nyanyian ziarah, 122, 124, 131 dan 133. Dan orang Israel mengenal Daud ini sebagai sang pemersatu Israel, raja yang mempersatukan seluruh Israel. Jadi tentu sangat indah kalau melihat bagaimana dia menasehati seluruh umat Allah itu untuk hidup bersama-sama dalam persatuan yang rukun. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan belajar di Mazmur nomor 133 ini. Kita rindu
GKI Immanuel menjadi satu keluarga di dalam gereja Tuhan. Tema kita adalah gerejaku adalah rumahku, ya. Biarlah tema ini selalu kita ingat, dan hari ini kita mau mengingatnya melalui Mazmur nomor 133. Nah, saudara-saudara, pertama-tama saya ingin menyoroti kata rukun itu ya. Jadi kata rukun dalam bahasa aslinya itu adalah yahat, ya, yang artinya itu adalah kesatuan, kebersamaan, sebuah harmoni, kekompakan, ada persetujuan bersama, setuju ya, satu tujuan begitu ya. Karena itu ayat ini menunjukkan keindahan bagi saudara-saudara yang hidup bersama dengan satu tujuan bersama, dalam keharmonisan, dalam kebersamaan. Yahat itu tidak harus seragam, ya, tidak harus bajunya sama, tapi yahat itu lebih menunjukkan kebersamaan di dalam keberagaman itu. Seorang penafsir mengatakan begini, ini kalau kita mau bilang yahat itu adalah seperti kalau kita nonton sebuah orkestra itu ya. Ada banyak alat musik ya, ada banyak suara, dan mereka mungkin memainkan alat musik itu tidak dalam barangkali selalu bersama-sama ya. Bisa yang satu panjang, yang satu pendek, saling mengisi begitu ya. Tetapi ketika mereka bersama-sama dalam satu tujuan, dalam satu harmoni, dalam kebersamaan, maka mereka menimbulkan sebuah alunan bunyi yang sangat indah. Nah, begitu bukan? Nah, itulah saudara-saudara kata yahat ini. Karena itu saudara-saudara, ini sesungguhnya cocok sekali dengan keadaan gereja ya. Saya yakin itu juga yang dirasakan oleh Daud ketika mereka menasihati umat Allah itu untuk hidup bersama-sama sebagai saudara-saudara dengan rukun ya. Nah, saudara-saudara, dalam Mazmur nomor 133 ini Daud menunjukkan apa itu keindahan persaudaraan yang rukun. Bagaimana persaudaraan rukun itu mendapatkan sumbernya yang dari Tuhan itu, dan bagaimana berkat yang mereka punyai jikalau mereka hidup bersama-sama dengan rukun itu ya. Dan saya akan mengajak saudara-saudara memperhatikan firman Tuhan ini. Yang pertama saudara-saudara, Mazmur 133 ayat 1 mengatakan begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Nah, saudara-saudara, dari ayat yang pertama ini kita menemukan bahwa persaudaraan yang rukun itu adalah baik, adalah indah ya. Kata baik itu artinya sempurna, berguna ya. Kata baik itu artinya sesuatu yang benar gitu ya. Sesuatu yang disukai oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita ingat bukan ketika Tuhan Yesus itu berbicara tentang hamba-hamba yang diberi talenta itu. Ketika mereka sudah mengerjakan tugasnya dengan baik dan memberikan laporan kepada raja itu, bagaimana yang 5 talenta menjadi 10, yang 2 talenta menjadi 4, apa kata raja itu? Baik sekali perbuatanmu hambaku yang baik dan setia, hambaku yang baik. Nah, baik itu artinya itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi Tuhan. Karena itu adalah sesuatu yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, itu ya. Karena itu persaudaraan yang rukun adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Apa yang baik yang kita mesti kerjakan karena itu adalah kebenaran yang dari Allah. Tapi yang kedua dikatakan ada kata indah. Ya, sungguh alangkah baik dan indahnya. Nah, kata indah yang dipakai ini adalah kata yang mempunyai arti manis ya, menyenangkan begitu ya. Sehingga itu adalah gambaran kalau kita itu misalnya kita melihat sebuah lukisan yang indah, lalu kita melihat wah betapa bagusnya begitu ya. Atau kita melihat sebuah makanan yang disajikan dengan baik, wah menyenangkan sekali melihatnya, itu dia. Jadi
kata indah itu, betapa baik dan indahnya itu adalah sesuatu yang kita bisa nikmati, saudara-saudara. Artinya persaudaraan yang rukun itu, kata Daud, bukan hanya memperkenankan hati Tuhan, tetapi sesungguhnya persaudaraan yang rukun itu akan buat hati kita juga menjadi senang. Kita akan bisa menikmatinya. Nah, saudara-saudara, kemudian Daud memberikan 2 ilustrasi. Keadaan yang baik itu adalah seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Keadaan yang rukun itu adalah seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Nah, saudara, 2 ilustrasi, 2 gambaran. Menarik, saudara, kalau kita memperhatikan ilustrasi ini. Yang pertama digambarkan keindahan itu, kebaikan itu adalah seperti minyak urapan yang dipakai untuk mengurapi Imam Harun. Saudara-saudara, ini bukan sekedar minyak wangi, ya, bukan sebuah minyak wangi yang kita bisa beli di pasar. Tetapi ini adalah minyak khusus yang dibuat untuk mengurapi seorang imam. Kalau kita melihat dari Keluaran 30 ayat 22 sampai 33, maka kita akan melihat bahwa minyak itu adalah khusus yang dibuat dengan rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yaitu 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. Nah, minyak urapan yang kudus inilah yang kemudian menjadi minyak yang diurapkan kepada Harun itu, saudara-saudara, ya. Jadi ini gambaran apa, saudara-saudara? Inilah gambaran ketika Daud berbicara tentang bahwa saudara-saudara yang rukun itu adalah sesuatu yang berkenan kepada Allah, yang memuliakan Tuhan, yang baunya itu bukan cuma sesuatu yang harum bagi manusia, tetapi baunya itu adalah sesuatu yang harum bagi Tuhan, karena itu ditentukan oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara sekalian, itu adalah gambaran bagaimana Tuhan itu memberikan berkatnya, urapannya kepada Harun. Dan ketika urapan itu diberikan pada Harun, katanya dari kepala meleleh ke janggut dan ke leher jubahnya, ya. Ada seorang penafsir yang mengatakan bukan cuma kepada ke leher jubahnya, tetapi sesungguhnya juga membasahi jubah imam itu, ya. Barangkali baunya itu, minyak itu menutupi seluruh jubah imam itu, yang menggambarkan betapa berkat Tuhan itu sampai kepada seluruh umat Tuhan, semua umatnya yang hidup bersama-sama dengan rukun itu. Nah, saudara-saudara, itulah gambaran yang pertama, ya. Jadi kalau kita hidup dengan rukun, kita tuh menyenangkan Tuhan, dan kita tuh melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ya. Saudara-saudara, yang kedua itulah gambar tentang embun yang jatuh dari gunung Hermon ke gunung Sion. Nah, saudara-saudara, gunung Hermon adalah gunung yang terletak di utara Israel. Saya membaca di Google bahwa ketinggian gunung Hermon itu adalah 9.000 kaki atau sekitar 2.700 atau 2.800 meter, ya. Gunung ini adalah gunung yang punya salju di atasnya. Gunung ini adalah gunung yang paling tinggi di Israel. Gunung ini adalah gunung yang bisa dilihat dari jauh, ya, dan dipotret dengan keindahannya itu. Di sana ada embun, ada salju, ada udara yang dingin, sejuk. Tuhan Yesus dan murid-muridnya pernah retreat di daerah Kaisaria Filipi, ya, itu di lereng Gunung Hermon. Dan bahkan Tuhan Yesus menampakkan diri bersama
Elia dan Musa itu di Gunung Hermon, dinaik lagi ya. Itu adalah tempat yang indah, yang dingin ya. Dan dikatakan embun dari Gunung Hermon itu mengalir ke Gunung Sion. Saudara-saudara, Sion itu adalah Yerusalem ya, tempat mereka sekarang sedang pergi untuk beribadah itu ya. Yerusalem itu ada di sekitar 2.400 kaki, sekitar 700 meter. Itu kira-kira kayak kota Malang begini saudara-saudara ya, kayak kota Malang begini. Tetapi di Yerusalem itu barangkali lebih panas dari kota Malang karena dia dikelilingi oleh dataran rendah, begitu, dataran rendah. Sehingga Yerusalem ini sekalipun di puncak bukit yang tidak terlalu tinggi, dia sudah paling tinggi di sebelah utara Israel itu ya. Kalau kita memperhatikan Gunung Hermon yang sekitar 2.800 meter dan Gunung Sion yang cuma sekitar 700 meter itu, maka kita akan melihat perbedaan suhunya. Katanya pada masa-masa panas seperti sekarang ini, pada bulan-bulan Oktober seperti sekarang ini, keadaan di Yerusalem itu cukup panas saudara-saudara, cukup panas. Dan ketika mereka berziarah, mereka itu bisa membayangkan betapa indahnya kalau kesejukan dari Gunung Hermon itu sampai ke Gunung Sion. Saya tidak pernah ke Israel, saya tidak pernah tahu apakah betul ya udara dingin dari Gunung Hermon itu bisa bertiup sepanjang lembah sungai Yordan itu sampai ke Yerusalem, sampai Gunung Sion ya. Ada yang bilang bisa begitu, tapi ada yang bilang tidak bisa, terlalu jauh. Tetapi ini adalah bagaimana Daud itu menggambarkan ya, jikalau embun dari Gunung Hermon yang dingin, yang sejuk itu ada datang ke Gunung Sion, betapa nyamannya yang kita rasakan. Saudara-saudara, ini adalah gambaran dari kata indah yang kedua itu ya, yang menyenangkan, yang nyaman itu. Dua gambaran ini menggambarkan dua keadaan, keindahan persaudaraan yang rukun. Persaudaraan rukun itu menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, merupakan berkat yang diturunkan dari Tuhan. Tetapi sisi yang lain, persaudaraan yang rukun itu membuat kita menikmati kesejukan, kenyamanan, menyenangkan hati kita. Nah saudara-saudara sekalian, karena itu kalau kita ingin menikmati ibadah-ibadah kita kepada Tuhan, kalau kita ingin menikmati hidup kita sebagai umat Tuhan, kiranya firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita, kita mesti hidup bersama-sama sebagai saudara-saudara yang rukun ya. Nah kedua saudara-saudara, di dalam Mazmur 133 ini Daud bukan cuma menunjukkan betapa indahnya dan betapa baiknya persaudaraan rukun itu, tetapi Daud juga memberikan sumbernya. Nah ini yang menurut saya paling penting untuk kita ya. Kita bersyukur saudara-saudara, sebagai manusia kita ini mungkin tahu apa yang baik, benar bukan? Kita juga tahu kok persaudaraan yang rukun itu indah. Di rumah kita saja ya, kita ingin kok rumah kita itu rukun. Tapi saudara, bagaimana kita kalau di rumah? Nah kita melihat sendiri kenyataan-kenyataan bukan? Kerukunan itu bukan hal yang mudah, benar tidak? Ya, betapa sering saudara-saudara itu bertengkar, ayah ibu bertengkar ya, kakak adik bertengkar, orang tua dan anak bisa bertengkar, beda pendapat, dan kemudian menimbulkan bahkan pertengkaran yang tajam dan kesukaran. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan ini, Daud memberitahukan di mana sumber kerukunan orang-orang Israel itu, yaitu sumbernya adalah dari Tuhan. Ya, ketika Daud menggambarkan tentang bagaimana kerukunan itu terjadi, dia bicara tentang dua ilustrasi tadi bukan? Gambaran yang pertama adalah mengenai minyak Harun. Itu jelas adalah minyak yang dari Tuhan, yang ditentukan oleh Tuhan. Ya, keindahan itu, apa yang menyenangkan Tuhan itu adalah kalau kita mentaati apa yang Tuhan mau. Gambaran dari kepala turun ke seluruh jubah Harun itu ada gambaran dari Tuhan yang menuangkan minyak itu ya. Sesungguhnya Tuhan akan
memberikan kerukunan, akan menolong kita untuk bisa mendapatkan kebersamaan itu. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus mentaati apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan ketika Dia membuat minyak itu, ya. Apa yang Tuhan inginkan ketika kita hidup bersama dengan saudara-saudara itu. Dari mana kita mendapatkannya? Dari firman Tuhan. Ya. Yang kedua juga, kalau kita membaca persaudaraan yang rukun ini, kita bicara tentang embun yang dari Gunung Hermon ke Gunung Sion. Embunnya dari mana, saudara-saudara? Daud itu jelas menunjukkan bahwa itu adalah kesejukan yang berasal dari atas, dari alam. Kalau embunnya, tapi alam itu menunjukkan dari Tuhan yang bisa menurunkan embun di Gunung Hermon itu sampai ke Gunung Sion. Nah, saudara-saudara sekalian, dan dalam perjanjian baru kita mengerti bahwa persaudaraan yang kita punya itu dalam 1 Korintus adalah kita terima di dalam Kristus Yesus. Betul bukan? Kita adalah tubuh Kristus. Kita dipersatukan di dalam Kristus yang adalah kepala kita. Oleh karena penebusan Kristuslah, oleh karena Tuhanlah, kita ini menjadi umat-Nya. Orang Israel juga sebetulnya mengalami hal yang sama. Daud itu mengingatkan mereka betapa indahnya saudara-saudara yang diam bersama dengan rukun. Saudara-saudara ini adalah orang Israel. Dan Daud mengingatkan, kamu adalah saudara-saudara di dalam iman kepada Allah. Bukan sekedar saudara sebagai anak-anaknya Yakub, Israel itu betul. Tetapi mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Mereka menjadi satu umat, menjadi satu saudara itu karena Allah. Ya, karena Allah. Tuhanlah yang berfirman di dalam Taurat itu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Aku yang membawa kamu keluar. Aku yang menjadikan engkau umatku. Yang menjadikan engkau saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita menikmati perjamuan kudus bersama-sama. Waktu kita menikmati perjamuan, mari kita ingat kita ini minum anggur melambangkan darah Kristus, darah yang sama yang menyelamatkan kita, dan bukan cuma menyelamatkan kita, tetapi ketika kita meminumnya itu menjadi darah yang menyatukan kita semua. Kita akan menikmati roti yang melambangkan tubuh Kristus. Tubuh yang dipecah-pecahkan supaya hukuman atas dosa kita ditanggung oleh Tuhan dan kita diampuni dosa kita. Tetapi roti itu bukan cuma melambangkan pengampunan, tetapi kita memakannya, kita akan bersama-sama dengan semua saudara di seluruh dunia, seluruh gereja Tuhan yang makan roti itu menjadi satu tubuh di dalam Kristus Yesus, karena kita menikmati roti yang sama. Tubuh Kristus menjadi tubuh kita, dan di dalam roti, dalam perjamuan inilah kita dipersatukan sebagai umat Allah. Saudara-saudara, kalau kita menikmati perjamuan ini, apa yang kita rasakan terhadap saudara-saudara kita yang menikmati perjamuan yang sama? Maukah kita menyadari bahwa sesungguhnya kita ini adalah bagian dari tubuh Kristus, dan kita ini adalah bersaudara di dalam Kristus. Bersaudara bukan cuma di dunia, tetapi kita bersaudara menjadi keluarga Allah sampai kepada hidup yang kekal. Ikatan dalam perjamuan kudus di dalam iman pada Yesus itu lebih erat daripada ikatan dengan saudara-saudara kita di dunia ini. Sebab saudara kita di dunia ini kalau mati sudah selesai. Kematian itu memisahkan kita. Tetapi kalau kita menjadi saudara di dalam Kristus, satu tubuh Kristus, maka kematian itu bukan memisahkan kita, saudara-saudara, tetapi kematian itu akan mempertemukan kita dengan saudara-saudara kita yang sejati,
yang menunggu kita di sorga. Yang satu hari nanti akan menikmati perjamuan kudus yang abadi bersama-sama dengan Tuhan, dengan kita di rumah yang kekal itu. Saudara-saudara sekalian, karena itu marilah kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, tuntunlah saya untuk memperoleh pertolongan-Mu pada waktunya untuk melakukan kebenaran ini, menjadi bagian dari persaudaraan yang rukun di gereja kita, di GKA Immanuel Malang. Dan kemudian pada bagian yang terakhir, Daud itu berbicara tentang berkat yang akan Tuhan berikan kalau kita hidup dalam kerukunan, dalam persaudaraan yang rukun. Yang pertama dikatakan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Saudara, berkat dalam bagian ini adalah berkat yang nyata bagi kehidupan umat Allah di dunia ini. Ya, itu bentuknya bisa panen, bisa pada waktu itu ternak mereka yang diberkati, keluarga yang baik, anak-anak yang sehat. Tuhan menyediakan berkat-berkat juga bagi kita hari ini. Ya, berkat ini belum tentu kekayaan, bisa jadi kesehatan. Belum tentu kesehatan juga, bisa jadi itu adalah kepandaian, bisa jadi itu adalah kemampuan-kemampuan. Tetapi saudara-saudara, berkat itu maksudnya adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita itu boleh menjadi umat yang memuliakan Tuhan. Perhatikan ya, berkat itu diberikan kepada kita supaya kita ini menjadi umat yang memuliakan Tuhan. Berkat itu bukan diberikan pada kita untuk kita senang-senang sendiri, tidak. Tetapi kita bisa memuliakan nama Tuhan. Sehingga bisa jadi ketika Tuhan memberkati kita itu bentuknya bisa jadi mungkin adalah pergumulan kesukaran. Tetapi pergumulan kesukaran itu yang di dalamnya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28 itu bukan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah saudara-saudara, ini jaminan kita. Tuhan akan memberkati hidupmu supaya engkau bisa memuliakan Tuhan, supaya engkau bisa menjadi saksinya. Dan karena itu saudara-saudara, mari kita menghayati kalau saudara sekarang diberkati dengan kesehatan yang baik, dengan harta yang banyak, dengan keluarga yang baik, anak-anak yang berhasil, ingatlah, biarlah kita mengingat bahwa semuanya itu bukan untuk kita, tetapi semuanya itu untuk kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Ya, mari kita ajari anak-anak kita, keluarga kita, mari kita ingat semuanya. Kalau kita mempunyai berkat Tuhan, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab bagian kita nanti bukan yang di dunia ini, saudara-saudara. Bukan kekayaan yang saudara punya di dunia ini, bukan kesehatan yang kita punya di dunia ini, tetapi yang dikatakan oleh Daud pada berkat yang kedua itu dikatakan kehidupan untuk selama-lamanya. Itu berkat yang berikutnya. Jadi ada dua berkat ini saudara untuk saudara-saudara yang hidup dengan rukun. Yang pertama, engkau akan diberkati supaya di dunia ini engkau menjadi saksinya. Tetapi sementara itu engkau sudah mempunyai harta yang di sorga, yaitu hidup kekal untuk selama-lamanya. Saudara, itu di sorga bukan di dunia ini ya. Hidup kekal itu bukan hidup abadi ya. Hidup kekal itu bukan hidup yang tidak bisa mati. Saudara-saudara, apa enaknya kalau kita itu hidup abadi, tidak bisa mati, tapi sakit-sakitan terus ya. Sakit terus, tidak mati-mati tapi gitu ya. Karena kita punya hidup abadi. Ada lagu yang mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kalau saya nyanyi lagu itu saya ngeri saudara-saudara ya. Saya bisa membayangkan, saya kalau udah umur 100 itu udah pikun semua ya, badan udah sakit semua. Kalau saya hidup 900 tahun lagi dengan kondisi kayak begitu, betapa menderitanya saya, betul bukan? Betapa mengerikannya hidup seperti itu bukan? Nah saudara, hidup abadi itu sama sekali bukan hidup yang menyenangkan. Yang menyenangkan adalah hidup kekal. Hidup kekal itu adalah hidup yang dikaruniakan Tuhan bersama-sama dengan Dia di sorga. Lah di sana itu saudara-saudara,
Tidak ada lagi sakit penyakit, ya. Tidak ada lagi duka, tidak ada lagi air mata. Kita bersama-sama dengan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan kita menerima upah yang kekal, sukacita yang di surga sampai selama-lamanya. Saudara, inilah yang menjadi bagian kita. Ya, karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dan karena itu mari kita memandangnya, ya, dan berjalan menuju ke sana. Kalau kita bersama-sama dengan semua saudara seiman ini sepakat bersama-sama menuju hidup yang kekal itu, bersama-sama menang surga, saudara-saudara, saya yakin kita bisa rukun. Banyak di dunia ini saudara-saudara, kalau kita pandang dari kekekalan, kalau kita menyadari ini kita yang kesukaran kita sementara aja kok, kita mungkin akan berpikir lebih tenang, kita berpikir lebih ringan, kita lebih bisa saling memaafkan, saling mengerti, saling mengampuni, saling menerima. Sebab sesungguhnya ini cuma sementara saja. Ya, suatu hari kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Perjamuan kudus juga mengingatkan kita hal yang sama, bukan? Tuhan selalu mengingatkan kita bersama-sama. Setiap kali kau makan roti ini, minum cawan ini, hiduplah sebagai tubuhku, sebagai umatku. Hiduplah dengan rukun. Ya, sebab tidak lama lagi kamu akan meninggalkan dunia ini dan kamu akan pulang ke rumah di yang surga. Dan di sana kamu akan bersama-sama dengan aku minum perjamuan kudus yang abadi itu. Yang kita nikmati di dunia ini adalah lambangnya saja. Saudara-saudara sekalian, sungguh indah kalau kita bisa rukun. Nah, sekarang yang terakhir. Mungkin setelah ngomong panjang lebar ini saudara berpikir, oke, saya tahu. Lalu bagaimana? Nah ini kan ya, ini yang penting ya. Saya tahu hidup rukun itu indah. Saya tahu sumbernya dari Tuhan. Saya tahu saya akan diberkati. Lalu ya apa kemudian prakteknya ini? Nah saudara-saudara, saya dengan ringkas mau mengatakan beginilah kita mesti mewujudkan kerukunan itu. Saya pakai idiom rukun ini ya. Saudara, R itu adalah mari kita merayakan perbedaan kita. Saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya kita punya banyak perbedaan. Kita berbeda secara ekonomi, kita berbeda secara suku bangsa, kita berbeda latar belakang. Tetapi kalau kita mengingat apa kata Tuhan Yesus, maka kita ini adalah sesungguhnya tubuh Kristus. Dan Tuhan mengatakan sebagai tubuh kamu itu macam-macam. Ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada mata, ada hidung, ada telinga. Ya. Tetapi kamu semua adalah tubuh Kristus. Perbedaan itu bukan membuat kita harus terpisah-pisah, tapi harus dirayakan. Bagaimana kita bisa merayakannya supaya perbedaan ini tidak hancur-hancuran? Kalau kita melihat orang lain itu dengan rendah hati. Sehingga itu adalah utamakanlah orang lain. Dalam Filipi 2 ayat yang ketiga dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara-saudara, kita bisa merayakan perbedaan itu. Kalau kita tidak terlalu memikirkan diri sendiri, tetapi kita memikirkan orang lain, mengutamakan orang lain. Karena waktu kita mengutamakan orang lain, kita tidak menuntut orang lain jadi seperti saya. Tetapi saya menikmati perbedaan orang lain, menghargai perbedaan itu. Dan saya belajar untuk menyesuaikan diri dengan perbedaan yang ada itu. Sebab orang lain lebih utama. Saya tidak minta orang lain jadi seperti saya. Sayalah yang belajar jadi orang lain. Ya. Nah saudara-saudara, prinsip ini mesti kita pegang. Perhatikan ya. Kalau ada dua perbedaan seperti ini, ya, dua perbedaan. Kemudian masing-masing merasa kamu mesti berjalan ke arahku. Ini berjalan kamu ke arahku. Apa yang terjadi? Kita tidak akan ketemu semakin jauh, bukan? Tapi kalau ini bilang, saya akan berjalan ke arahmu. Yang ini juga bilang, saya berjalan ke arahmu. Bertemu nih saudara-saudara. Nah, ya, itulah kerukunan. Ya, ketika kita menganggap orang lain lebih utama dan akulah yang akan mengutamakan orang lain, aku dengan rendah hati berjalan menuju orang lain. Saudara, dalam Filipi pasal 2 itu, di ayat berikutnya
Lalu Paulus mengatakan, ingatlah pada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itulah contoh kita. Dia adalah Allah yang maha tinggi. Tetapi ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, turun menjadi manusia, lalu dia mati di kayu salib. Apa ini saudara-saudara? Tuhan datang kepada kita. Seakan-akan. Karena Tuhan itu begitu mengasihi kita, dia mengorbankan Kristus untuk kita. Seakan-akan kita ini lebih utama dari Tuhan Yesus. Saya yakin tentu tidak. Tetapi inilah teladan bagi kita saudara-saudara. Bagaimana kita bisa merayakan perbedaan kalau kita mengutamakan orang lain. Bagaimana kita bisa mengutamakan orang lain? Yang ketiga, kalau kita mempunyai kasih yang tulus. Ya, apa kasih yang tulus itu? Kasih yang kita terima sendiri dari Tuhan Yesus Kristus, ya. Di dalam Yohanes 13 ayat 34-35. Tuhan Yesus berkata begini, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kamu saling mengasihi. Dari mana mulainya? Dari Kristus yang lebih dahulu telah mengasihi kita. Saudara-saudara sekalian, kasih yang tulus itu bukan kasih kita. Kasih yang tulus itu adalah kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang kita lihat di kayu salib itu. Karena itu saudara-saudara, kita tidak bisa lain kalau mau belajar membangun persaudaraan yang rukun. Pertama-tama kita harus kembali pada sumber kasih itu dulu. Waktu kita menikmati perjamuan kudus, ingatlah kasih itu. Terimalah kasih itu, kau akan bisa mengasihi saudaramu. Terimalah pengampunan itu, lalu kita bisa mengampuni saudaramu. Lihatlah pengorbanan itu, lalu kita bisa mengerti bagaimana kita mesti berkorban untuk saudara kita. Itu kasih yang tulus. Kasih yang memberi, kasih yang berkorban, kasih yang mengampuni. Kasih yang kita terima sendiri dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, tetapi ini bukan hal yang mudah, bukan? Sebab itu Tuhan menolong kita untuk mengingatnya berkali-kali. Tuhan mengatakan begini, setiap kali kamu bertemu, lakukanlah perjamuan ini. Pecahlah roti, minumlah anggur, ingatlah aku. Saya menghayati saudara-saudara, sebab kita ini pelupa. Kita ini perlu terus diajari. Kasih kita kecil, kita perlu diingatkan terus. Dan bukan cuma diingatkan terus saudara-saudara, kita juga perlu bertekun di dalamnya. Ya, bagian yang yang kedua itu adalah usahakanlah dengan tekun. Apa itu tekun saudara-saudara? Tekun itu adalah kalau saya melihat sebuah tujuan, lalu saya berjalan kepada tujuan itu, dan saya akan menerobos apapun halangannya, itu orang tekun. Saya selalu cerita begitu, bukan? Kalau saya punya emas 2 ton di balik tembok belakang saya ini, dan saya mau menembus tembok itu untuk ambil emas 2 ton, saya akan cari pintu. Kalau tidak ada pintu, saya tidak menyerah. Orang tekun akan mengambil alat untuk membongkar tembok. Seandainya di balik tembok itu ada halangan yang lain, batu. Kalau orang menyerah, kalau tidak tekun dia akan berhenti. Tapi orang tekun, ada emas 2 ton, saya akan tembus halangan itu. Tembus halangan itu. Itu orang tekun. Ya. Orang tekun itu tidak berbicara hasilnya bagaimana. Orang tekun itu adalah terus mengusahakannya dengan tidak menyerah. Gereja kita apa sudah bisa rukun saudara-saudara? Belum, kan? Ya, kita harus mengakui bersama-sama, belum. Kita bisa menyerah barangkali. Ini sudah hampir 40 tahun, kita sudah hampir 40 tahun, kan? Tahun ini 39 barusan. Tahun depan kita 40 tahun. Kalau kita berkata, udah 40 tahun Pak Tik, wis gak usah diusahakan lah. Gak iso. Wis 40 tahun loh gak iso. Saudara, itu bukan ketekunan. Kalau tekun itu, kita akan melihat
Dari ketekunan itu Tuhan akan berkati kita. Kita akan memuliakan Tuhan. Kita akan merasakan keindahan. Ayo kita mengusahakannya. Belum berhasil, enggak apa-apa. Usahakanlah dengan tekun. Di dalam Lukas 8 ayat 15 itu Tuhan Yesus berkata, firman itu berbuah di dalam hati yang baik dan bertumbuh di dalam ketekunan. Saudara-saudara, di dalam perjalanan bertekun itulah kita akan berbuah-buah, mendatangkan keindahan. Ya, di dalam Kisah 2 ayat 46 jemaat yang mula-mula dikatakan mereka tuh bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara, ketekunan ini penting. Artinya mereka tidak menyerah. Mari saudara-saudara, kita terus bersemangat. Hal yang tidak mudah, tetapi kita percaya Tuhan akan menolong kita. Karena itu yang terakhir, mari kita selalu berdoa bersama-sama. Apa yang paling baik yang bisa kita lakukan, saudara-saudara? Mari kita naikkan doa bersama-sama. Kita ini mungkin ketemu seminggu sekali di dalam ibadah online malahan ya, enggak ketemu langsung. Habis gini saudara, mulai tanggal 7 November kita akan ibadah onsite ya, dengan protokol kesehatan. Nanti kita akan melihat klip bagaimana kita melakukan ibadah itu. Nah, kita mungkin bertemu sebentar dalam Zoom di dalam persekutuan doa. Saudara-saudara, tetapi marilah kita belajar untuk saling mendoakan setiap waktu. Di dalam menaikkan doa bersama-sama. Untuk saudara-saudara di gereja, teman-teman yang saudara ingat, keluarga Tuhan di GKI Immanuel atau dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Saudara-saudara sedang membangun kerukunan di antara keluarga Tuhan. Apa kalau saudara makan, saudara berdoa? Kalau kita doa makan itu kan doa yang kadang-kadang otomatis ya. Kalau kita berdoa makan itu kan langsung tutup mata, lipat tangan, langsung berdoa. Sudah, amin. Kadang-kadang sampai kalau kita tuh sudah berdoa bersama-sama, kalau sudah ambil piring, kemudian duduk di meja, lupa kalau udah doa bersama tetap aja tutup mata, lipat tangan, doa lagi. Kenapa saudara? Karena doa makan itu doa otomatis. Benar tidak? Nah, saudara-saudara mau enggak supaya doa itu enggak jadi otomatis begitu? Saudara ingatlah satu orang waktu engkau makan. Makan pagi doakan satu orang saja. Saudaramu di gereja. Makan siang doakan satu orang. Saudaramu di gereja. Makan malam doakan satu orang. Saudaramu di gereja. Ingatlah namanya, doakan pergumulannya. Kita percaya kalau kita melakukan itu, Tuhan itu akan bersuka cita. Sebab di dalam doa bersama-sama itu kita membangun kerukunan. Dan kerukunan itu menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan akan berkati saudaramu. Memberkati engkau, memberkati gereja. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bisa hidup bersama-sama dengan rukun. Merayakan perbedaan-perbedaan kita. Mendahulukan orang lain. Mengasihi dengan tulus. Dengan kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita dengan tekun mengusahakannya dan tidak menyerah di tengah-tengah segala kesukaran ini. Dan kita bergandengan tangan selalu berdoa bersama-sama. Sangat indah kalau saudara mau bisa ikut persekutuan doa bersama-sama. Di GKI Immanuel ada doa setiap pagi jam 5 pagi sampai jam 5:30. Saya undang semua saudara-saudara ikut berdoa bersama-sama. Kita saling mengingat, saling mendoakan. Supaya tahu berita ada seorang yang sakit, ada seorang yang ulang tahun, ada seorang yang dapat anak. Lalu kita bisa berdoa bersama-sama. Saudara-saudara, kita akan membangun persaudaraan yang rukun. Dan hari ini, kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah ekspresi cara yang paling indah yang ditinggalkan Tuhan bagi kita untuk merayakan kerukunan itu. Karena itu mari kita menikmati perjamuan kudus hari ini saudara-saudara dengan mengingat bahwa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita satu tubuh adanya. Mari kita menyerahkan diri kita kepada Sang Kepala Yesus Kristus itu. Biarkan Dia yang mengatur kita. Kalau setiap orang menyadari itu dan bersarah kepada Yesus Sang Kepala Gereja,
Dia akan mengatur kita semua supaya kita hidup bersama dengan rukun. Kita mengerjakan apa yang memuliakan Tuhan, yang menjadi berkat bagi sesama, yang membawa kesukacita di dalam hati kita. Mari saudara-saudara, saya undang semuanya untuk berdoa. Kita menyiapkan hati menerima perjamuan kudus. Kami akan melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami, Tuhan. Melakukan perjamuan kudus sebagai tubuh Kristus, sebagai murid-murid-Mu. Tuntunlah kami, supaya kami mengingat Engkau Tuhan, dan kami mengingat perintah-Mu, mengingat firman-Mu. Kami mengingat kasih-Mu yang menopang kami, dan kami mengingat melalui perjamuan ini penyertaan-Mu yang akan menguatkan kami, supaya kami hidup di dalam kerukunan, supaya kami menyaksikan kemuliaan Tuhan, supaya kami hidup membawa sukacita di dalam kebersamaan sebagai gereja Tuhan. Tuntunlah kami di jalan yang benar, urapilah kami dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama sekarang menyiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Kita menyanyikan pujian, Ingatlah Aku. Pada malam Tuhan dikhianati, dipecahkan roti dan berkata, ambillah jalan tubuhku untukmu, minumlah darah bercurah bagimu, lakukanlah untuk menerangku. Pada malam Tuhanku dikhianati, dia berdoa kepada Bapa. Singkirkanlah cawan pahit dariku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dalam pergumulan Kau mengingatku, mengingatku. Pada malam aku merasa bimbang, Engkau datang menguatkan daku. Saat menerima darah dan tubuhmu, saat Kau renungkan doa Getsemani, pasti Tuhan Kau mengingatku, mengingatku. Tuhan mengingatku.
Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Perjamuan kudus ini sesungguhnya diperuntukkan bagi semua kita yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi karena aturan gereja, harap saudara-saudara yang belum dibaptis bersabar. Silakan mengikuti katekisasi dan menerima baptisan kudus. Dan pada waktu yang akan datang, mari kita menikmati perjamuan ini bersama-sama. Tetapi untuk semua saudara-saudara yang sudah dibaptis dari gereja manapun juga, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, mari kita menikmati perjamuan ini bersama-sama. Karena di dalam Kristus Yesus Tuhan kita adalah satu tubuh adanya. Saudara-saudara, pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecahkannya, dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Makanlah, dan setiap kali kamu melakukannya, ingatlah akan aku." Dan kemudian Tuhan mengambil cawan setelah makan dan berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku, darah yang ditumpahkan bagi keselamatan banyak orang. Minumlah, setiap kali kamu melakukannya, engkau mengingat akan aku." Setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan Tuhan, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa sebelum kita menerima perjamuan ini. Tuhan, kami akan melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami, memakan roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang dipecahkan bagi kami, meminum anggur yang melambangkan darah Tuhan yang dicurahkan bagi kami. Kami mau menerima perjamuan ini dengan segala ucapan syukur, dan kami mau menerima perjamuan ini dengan tekad untuk membalas kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami, pengorbanan-Mu bagi keselamatan jiwa kami. Tolonglah kami Tuhan untuk bisa mentaati firman-Mu, supaya kami saling mengasihi sebagai tubuh Kristus, sebagai saudara-saudara seiman di dalam Engkau, supaya di dalam saling mengasihi, dalam hidup bersama yang rukun, kami boleh menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan, saksi bagi kasih-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, dan kiranya melalui perjamuan ini, kami dikuatkan untuk berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur, karena melalui perjamuan ini kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita memegang roti di tangan kita. Kami hendak menerima roti yang melambangkan tubuh-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita makan bersama-sama roti yang melambangkan tubuh Kristus. Sekarang mari kita mengangkat anggur di tangan kita. Mari kita berdoa. Kami akan menerima anggur yang melambangkan darah-Mu yang dicurahkan bagi kami ya Tuhan. Kami mau menerimanya dengan segala ucapan syukur. Tuntunlah kami untuk hidup memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita terima bersama-sama anggur yang melambangkan darah Kristus.
Mari kita berdoa. Sudah kami lakukan Tuhan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Terima kasih, melalui perjamuan ini kami diingatkan kami adalah satu tubuh bersama-sama dengan semua saudara-saudara yang beribadah pada pagi hari ini. Sekalipun kami terpisah-pisah karena jarak dan waktu, tapi sesungguhnya kami adalah satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Karena kami menikmati roti dan anggur yang sama di dalam iman, yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Ajarlah kami untuk hidup rukun sekarang ya Tuhan, saling mengasihi, saling menghormati, saling mencintai, dan saling mendoakan. Dan tuntunlah kami, supaya kami boleh bersama-sama memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, biar Engkau yang akan menuntun hidup kami bersama keluarga kami, untuk berjalan di dalam terang-Mu, sampai kami bertemu kembali dalam perjamuan kudus yang abadi di sorga yang kekal. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian perjamuan kudus, saudara-saudara, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan, Tuhan menuntun hidup kita melalui firman-Nya. Biarlah sebagai umat-Nya kita menjadi pelaku firman dan mengutamakan Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Sebagai keluarga yang sudah disatukan dan keluarga yang saling mengasihi dan saling hidup rukun satu dengan yang lain. Marilah kita ungkapkan syukur kita dan terima kasih kita dengan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan bisa diberikan melalui transfer ke rekening gereja atau dapat dikumpulkan kemudian dibawa ke gereja. Kita nyanyikan sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Minyak di kepala Harun, yang janggut jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah, agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami membawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan, sebagai rasa syukur dan terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan kepada kami. Dan tolonglah agar Tuhan memberikan dan melimpahkan berkat-Mu senantiasa kepada kami, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan dapat mendukung pekerjaan Tuhan di GKA Immanuel. Kami juga membawa doa syafaat kami. Kami berdoa bagi Indonesia
untuk pemulihan ekonomi dan juga dalam mengatasi gelombang ketiga dari penyebaran COVID-19. Tuhan tolong buat negara kami dan pemerintah Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat GKI Immanuel, agar dapat saling mengasihi, dapat saling hidup rukun satu dengan yang lain, dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan mohon Tuhan memberkati kehidupannya dan keluarganya dan pekerjaannya. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang bukan saja diberkati, melainkan juga menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kami teringat bagi yang sakit. Tuhan sembuhkan bagi yang lemah tubuh, di dalam usia lanjut, dalam ketidakberdayaan. Tuhan juga topang dan memberikan kekuatan dan semangat. Dan bagi anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesulitan di dalam keluarganya, di dalam relasi, ataupun di dalam kesulitan keuangan ekonomi, atau dalam pekerjaannya, Tuhan turun tangan menolong kami semua. Bagi para pemuda-pemudi, Tuhan juga menuntun hidupnya, masa depannya, dan teman hidup Tuhan berikan yang terbaik. Dengarlah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak untuk berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dan kita menyanyikan doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus beserta dengan saudara-saudara sekalian, sehingga hidupmu menjadi berkat bagi sesamamu, hidupmu memuliakan nama Tuhan, dan kau menemukan sukacitamu di dalam hidup sebagai umat-Nya, saling mengasihi, bersukacita sebagai keluarga Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.